Kisah kota mati pada malam hari. Kereta ekonomi yang ditumpangi Arman berhenti di sebuah stasiun kecil yang sepi. Dari pengeras suara yang berderak, terdengar suara petugas menyebut nama stasiun itu. Lembang Jaya. Jam di pergelangan tangan Arman menunjukkan pukul 7 malam. Langit sudah gelap dan kabut tipis turun dari pegunungan yang mengelilingi kota kecil ini. Arman melangkah turun dengan tas ransel lusuh di punggungnya. Ia seorang backpacker, terbiasa berpindah kota dengan uang pas-pasan. Malam itu, ia tidak berencana singgah lama, hanya 1 atau 2 malam sebelum melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Namun, begitu menapakkan kaki di peron, ia langsung merasakan ada yang aneh. Stasiun itu hampir kosong. Tidak ada pedagang asongan. Tidak ada orang yang menunggu jemputan. Bahkan tidak ada suara riuh seperti biasanya di kota kecil. Hanya beberapa penumpang yang buru-buru keluar. Seolah tak mau berlama-lama di tempat ini, ia berjalan keluar stasiun, menelusuri jalanan yang dipenuhi bangunan tua dengan papan nama pudar. Banyak kios tutup, meski jam belum terlalu malam. Lampu jalan hanya menyala sebagian, sisanya mati, dan meninggalkan bayangan panjang di aspal yang retak. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing bersahut-sahutan, menambah sepi yang menekan. Seperti kota mati, gumam Arman, menggeser resleting jaketnya, mencoba melawan dingin yang menusuk. Perutnya lapar, jadi ia berhenti di sebuah warung kecil yang masih buka. Seorang ibu parubaya menyajikan mie instan untuknya. Saat Arman bertanya soal penginapan murah, wajah si ibu berubah sedikit tegang. Kalau mau menginap, ada losmen Merpati. Nak, jalan lurus ke arah terminal tua. Murah. Tapi wanita itu terdiam sejenak, menatapnya lama. Jangan pilih kamar nomor 7. Arman mengernyit, namun tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, membayar makanannya, lalu melanjutkan perjalanan. Jalan menuju terminal semakin sepi. Pohon-pohon besar tumbuh di pinggir jalan. Rantingnya menjulur seperti tangan yang hendak meraih. Terminal tua yang dimaksud ternyata bangunan besar tak terurus. Dindingnya dipenuhi lumut, dan bus-bus tua berkarat terparkir di halaman. Tepat di sebelahnya berdiri losmen Merpati. Bangunan 2 lantai dengan cat putih yang sudah mengelupas. Jendelanya ditutup rapat, dan papan nama kayu menggantung miring. Beberapa lampu menyala redup, cukup untuk menunjukkan bahwa tempat itu masih beroperasi. Begitu melangkah masuk ke lobi, aroma lembab bercampur wangi kamper menusuk hidungnya. Meja resepsionis terbuat dari kayu tua, dan di belakangnya duduk seorang wanita sepuh dengan rambut disanggul rapi. Ia tersenyum tipis menyambut. "Selamat malam, Nak. Mau menginap?" Tanyanya dengan suara serak namun ramah. "Iya, Bu, semalam saja," jawab Arman. Wanita itu membuka buku tamu yang sudah menguning, mencatat nama Arman, lalu menyerahkan kunci kamar. "Kamar nomor 5, lantai 2. Arman mengucapkan terima kasih. Saat menaiki tangga kayu yang berderit, ia menyadari lorong penginapan sangat sepi. Beberapa pintu kamar tertutup rapat, dan tak terdengar suara televisi atau percakapan dari dalam. Hanya desiran angin yang masuk melalui celah jendela tua. Kamar nomor 5 sederhana. Ranjang kayu, kasur tipis, meja kecil, dan jendela dengan tirai kusam. Tidak nyaman, tapi cukup untuk semalam. Arman menaruh tasnya, lalu berbaring. Perjalanan panjang membuat tubuhnya lelah, dan ia segera terlelap. Sekitar pukul 2 dini hari, Arman terbangun. Ia mendengar suara berisik dari kamar sebelah. Suara benda jatuh, diikuti suara seperti orang tercekik. Nafas berat, lalu hentakan di lantai. Arman duduk tegak, jantungnya berdegup cepat. Ia menempelkan telinga ke dinding tipis yang memisahkan kamarnya dengan kamar sebelah. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang sedang berjuang melepaskan diri dari cekikan. "Halo?" Arman mengetuk dinding pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara erangan yang semakin lemah, lalu hening. Arman menelan ludah. Apakah seseorang sedang disakiti di sana? Atau hanya mimpi buruk? Karena
Kelelahan, ia mencoba tidur lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Setiap detik terasa panjang. Sesekali ia mendengar bunyi langkah di lorong. Padahal ia yakin tidak ada tamu lain yang lewat. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia tertidur dengan gelisah. Ketika matahari terbit, Arman turun ke lobi. Wanita tua pemilik losmen duduk di balik meja resepsionis. Membaca koran kusam, Arman mendekat, mencoba bersikap tenang. Bu, maaf, semalam saya dengar suara aneh dari kamar sebelah. Seperti ada orang berkelahi atau tersedak. Apa ada tamu lain di situ? Wanita itu mengangkat wajahnya, senyumnya mengembang, tapi matanya menatap tajam. Oh, begitu ya. Kalau begitu, mungkin kamu bisa cek sendiri. Ia lalu membuka laci meja, mengambil sebuah kunci berlabel angka 6, dan menyerahkannya ke tangan Arman. Ini kunci kamar sebelah. Silakan lihat sendiri kalau penasaran. Arman terdiam. Rasanya tidak wajar seorang pemilik losmen begitu santai ketika ada laporan suara aneh, tapi rasa penasaran bercampur. Takut mendorongnya untuk mengambil kunci itu. Tangannya gemetar saat menggenggam logam dingin tersebut. Lorong lantai 2 kembali sepi. Ketika ia berjalan ke kamar nomor 6, ia berhenti sejenak di depan pintu kayu itu. Mencoba mengatur napas. Bau aneh tercium samar, seperti besi, berkarat, bercampur amis. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan kunci, memutarnya perlahan. Pintu berderit keras saat terbuka. Dari dalam, hawa dingin menusuk keluar. Lebih dingin dari udara pagi. Tirai jendela tertutup rapat, membuat ruangan gelap. Di sudut kamar, Arman melihat sebuah koper besar tua, bercorak coklat dengan noda merah mengering di permukaannya. Ia melangkah satu langkah ke dalam kamar. Lantai kayu berdecit. Bau busuk semakin menusuk, membuat perutnya mual. Dan saat ia mendekati koper itu, terdengar suara napas berat dari belakangnya. Arman menoleh perlahan. Di sana, berdiri sosok lelaki dengan wajah pucat membiru, matanya melotot, dan lehernya penuh bekas jeratan tali. Arman berdiri kaku di ambang pintu kamar nomor 6. Matanya membelalak melihat sosok lelaki pucat dengan wajah membiru, lehernya penuh bekas jeratan tali, berdiri diam sambil menatapnya. Nafas dingin, sosok itu terdengar berat, seperti suara orang sekarat. Arman tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terpaku ke lantai. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Arman terhuyung ke belakang, hampir jatuh, lalu buru-buru keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan tangan gemetar. Jantungnya masih berdegup kencang saat ia berdiri di lorong yang sunyi. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan pikirannya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi karena kurang tidur. Tapi bau busuk dan koper berdarah di dalam kamar itu nyata, bukan halusinasi. Ia menunduk, sadar kuncinya masih tergenggam erat. Sambil menarik napas panjang, ia bergegas turun kembali ke lobi. Wanita tua pemilik losmen masih duduk di balik meja resepsionis, seolah tak terjadi apa-apa. Tatapannya tajam ketika Arman mengembalikan kunci kamar 6 dengan tangan bergetar. Ada yang kamu lihat? Tanyanya tenang. Suaranya serak seperti biasa, tapi ada nada tersirat seakan ia sudah tahu jawabannya. Arman membuka mulut, ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya menggeleng dan buru-buru naik lagi ke kamarnya. Hari itu, Arman mencoba menghabiskan waktu di luar losmen. Ia berjalan ke pusat kota Lembang Jaya, berharap keramaian bisa mengusir bayangan sosok menyeramkan tadi malam. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa kota ini memang aneh. Banyak toko yang tutup, meski hari masih siang. Beberapa orang yang ia sapa hanya menunduk tanpa menjawab, dan tatapan mereka penuh curiga. Saat ia bertanya soal losmen Merpati, seorang bapak tua hanya mendesah, lalu berbisik pelan, "Kalau masih mau hidup, jangan lama-lama di sana." Sore hari, Arman kembali ke losmen.
Lorong lantai 2 terasa lebih suram daripada sebelumnya. Lampu kuning redup berkelip, cat dinding mengelupas, dan hawa dingin menyelimuti udara. Malam itu, ia berusaha tidur lebih cepat. Tapi rasa was-was membuatnya terus terjaga. Suara-suara samar mulai terdengar lagi. Ketukan pelan di dinding, langkah kaki menyusuri lorong, lalu bisikan lirih yang tidak jelas. Arman menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap merayap masuk ke kepalanya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara benda berat diseret dari arah kamar 6. Suara itu jelas, keras, membuat lantai kayu berderit. Arman memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamarnya. Lorong tampak kosong, tapi suara itu terus terdengar. Perlahan, ia keluar dan berjalan mendekati sumber suara. Di depan pintu kamar 6, ia melihat koper tua itu. Tapi sekarang posisinya berubah, bergeser ke tengah lorong, meninggalkan jejak noda merah samar di lantai kayu. Arman menahan napas. Tubuhnya gemetar. Koper itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Ia mundur perlahan, jantung berdegup semakin cepat. Dan tiba-tiba, dari balik koper, terdengar suara lirih seorang pria. Parau, seperti suara dari kerongkongan yang rusak. "Tolong aku." Arman membeku. Suara itu terdengar begitu nyata, penuh penderitaan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, pintu kamar 7 kamar yang tadi diperingatkan oleh ibu warung berderit terbuka sedikit. Dari celah gelapnya, sepasang mata merah samar terlihat menatap ke arahnya. Arman tersentak mundur, hampir berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ia berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, dan menempelkan kursi ke gagang pintu. Sepanjang malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara koper diseret, bisikan minta tolong, dan pintu kamar 7 yang terbuka perlahan terus menghantui pikirannya. Saat fajar menyingsing, lorong kembali sunyi, seolah semua kejadian itu tak pernah ada. Tapi Arman tahu, apa yang ia alami semalam bukan mimpi. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalam losmen merpati, dan ia mulai curiga bahwa pemilik losmen tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Malam itu, langit kota Malang mendung, menekan suasana kota yang biasanya hidup dengan riuh. Mahasiswa dan wisatawan di rumah tua yang pernah menjadi tempat pembunuhan berantai itu, Dimas masih menatap peta lokasi pembunuhan yang ia dapatkan dari arsip kepolisian. Ada benang merah yang sulit ia abaikan. Semua korban ditemukan dalam radius 2 kilometer dari rumah tua tersebut. Seolah-olah pembunuh menjadikan tempat itu sebagai pusat lingkaran terornya. Namun, yang membuat Dimas makin gelisah adalah fakta bahwa beberapa catatan polisi menyebut adanya laporan warga yang mendengar suara jeritan perempuan dari rumah itu. Bahkan bertahan-tahan. Setelah kasus berakhir, orang-orang percaya roh korban masih terperangkap di sana, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Dimas nekat kembali ke rumah itu seorang diri. Pintu kayu tua berderit saat ia dorong. Aroma pengap menusuk hidung, bercampur dengan bau karat besi. Ia menyusuri ruang demi ruang. Senter di tangannya gemetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Perlahan, ia mendongak. Jantung berdegup tak beraturan. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya bayangan samar melintas di ujung tangga. Saat ia naik, udara menjadi lebih dingin. Lorong sempit di lantai 2 terasa menekan. Tiba-tiba pintu kamar di ujung lorong bergetar keras, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Dengan gemetar, Dimas mendekat. Saat ia membuka pintu itu, matanya membelalak. Di dalam, tergambar di dinding bekas coretan darah, membentuk pola aneh, lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Tepat di bawahnya, ada noda darah baru, masih basah. Sebelum Dimas sempat berpikir, telinganya menangkap suara bisikan di dekatnya. Lirih, namun jelas. "Jangan percaya catatan itu. Aku masih ada di sini." Dimas menoleh cepat.
Namun yang ia lihat hanya bayangan perempuan dengan wajah hancur. Menatapnya penuh dendam, ia berusaha mundur. Namun pintu tiba-tiba menutup keras, menjebaknya di dalam. Senter di tangannya mati seketika, menyisakan kegelapan total. Dalam gelap itu, suara langkah kaki semakin mendekat, berat dan menyeret. Seolah-olah pembunuh yang dulu masih hidup dan terus berburu korbannya. Dimas terjebak dalam kegelapan kamar di lantai 2 rumah tua itu. Nafasnya memburu, telinga menangkap suara langkah berat yang menyeret. Semakin lama semakin dekat. Ia mencoba meraba dinding, mencari pegangan, mencari jalan keluar. Tapi setiap kali tangannya menyentuh sesuatu, terasa dingin dan licin, seperti darah yang belum mengering. Tiba-tiba senter di tangannya menyala sendiri, berkelip singkat sebelum stabil. Cahaya itu menyorot ke sudut ruangan dan di sana berdiri sosok pria tinggi dengan wajah tertutup kain hitam lusuh. Tangannya menggenggam pisau panjang berkarat, meneteskan cairan merah yang entah dari mana asalnya. Tatapan sosok itu menusuk. Meski wajahnya tersembunyi, Dimas hampir menjerit. Namun suara lain memotong rasa takutnya. Suara perempuan, lirih, tercekik, datang dari balik tembok. "Tolong, jangan biarkan dia membunuh lagi." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyadari suara tersebut bukan sekadar gema masa lalu, tapi jeritan arwah korban yang masih tertahan di tempat itu. Pria bertopeng kain itu bergerak maju. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit keras. Dimas spontan mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, mencari jalan keluar. Saat itulah salah satu papan dinding bergeser sedikit, seakan memberi celah. Dengan panik, ia menendangnya dan mendapati ruang sempit di baliknya, seperti lorong rahasia. Tanpa berpikir panjang, Dimas merangkak masuk ke lorong itu. Senter di tangannya menerangi dinding bata kasar yang penuh dengan coretan nama-nama. Ia membaca cepat nama-nama para korban pembunuhan berantai yang pernah ia teliti. Semuanya tertulis di sana dengan darah kering. Namun di ujung lorong ada satu nama lagi yang belum ia kenal, Dimas Prasetyo. Tangannya bergetar saat menyentuh tulisan itu. Darahnya masih basah, baru dituliskan. Jantungnya berdegup liar, perasaan buruk menelannya bulat-bulat. Tiba-tiba dari belakang lorong terdengar suara seretan pisau yang menggores dinding. Sosok bertopeng itu ternyata mengikutinya, menggeret pisaunya di sepanjang lorong sempit. Nafas Dimas tercekat. Ia mulai menyadari yang ia hadapi bukan sekadar arwah korban, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pembunuh itu, atau mungkin roh jahatnya, masih hidup di rumah ini. Dan malam itu, kota Malang kembali menjadi saksi bisu bagaimana teror pembunuhan yang dulu mengguncang warganya ternyata belum benar-benar berakhir. Lorong sempit itu terasa semakin menutup, seakan dinding bata bergerak mendekat, mencekik keberanian Dimas. Suara gesekan pisau di belakangnya semakin keras, membelah keheningan malam. Nafas Dimas terengah-engah, langkahnya terseret panik. Di ujung lorong, ia melihat cahaya samar keluar dari celah papan kayu. Itu mungkin jalan keluar. Dengan sisa tenaga, ia merangkak secepat mungkin. Namun sebelum tangannya menyentuh celah itu, sebuah bisikan dingin menusuk telinganya. "Namamu sudah ditulis, tidak ada jalan keluar lagi." Dimas menoleh cepat, dan sosok bertopeng kain itu kini hanya sejengkal darinya. Mata di balik kain hitam itu berkilat merah, bukan mata manusia. Dalam kepanikan, Dimas menendang papan kayu di depannya hingga terbuka. Ia terlempar keluar ke sebuah ruangan bawah tanah yang luas, yang tak pernah ia ketahui ada di rumah itu. Ruangan itu dipenuhi kursi tua meja berkerat, dan yang membuat darahnya membeku puluhan tulang belulang manusia yang masih berserakan. Sebagian terikat rantai besi di dinding. Bau anyir menusuk, lebih pekat dari sekadar bangkai. Di tengah ruangan ada sebuah kursi kayu besar, penuh bekas ikatan tali,
Seakan-akan kursi itu adalah tempat eksekusi. Di belakangnya, terpampang dinding dengan puluhan foto orang hilang di kota Malang, termasuk para korban pembunuhan berantai yang pernah ia teliti. Namun satu foto di barisan paling bawah membuatnya hampir muntah. Itu adalah fotonya sendiri. Dengan tinta merah menyilang wajahnya. Tiba-tiba, suara pintu besi berderit keras. Sosok bertopeng kain itu masuk. Melangkah pelan. Dimas mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Ia berusaha berpikir jernih, namun rasa takut menelannya. "Kau? Siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar. Sosok itu berhenti, lalu melepaskan kain hitam di wajahnya. Di baliknya, bukanlah wajah asing, melainkan wajah yang mirip dengan foto salah satu detektif polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan ini. Seorang yang dilaporkan hilang bertahan-tahan, lalu tanpa jejak. Wajah itu rusak, separuh membusuk, separuh lain tetap utuh. Seakan-akan ia tak pernah mati sepenuhnya. "Kasus ini tidak pernah selesai," katanya dengan suara berat. "Separuh manusia, separuh gema arwah. Mereka semua milikku, dan kau akan menjadi yang berikutnya." Saat itu, arwah-arwah korban muncul di sekeliling ruangan. Wajah mereka penuh luka, mata kosong, tubuh hancur. Namun, berbeda dengan sosok bertopeng. Mereka tidak menatap Dimas. Dengan benci mereka menatap dengan rasa iba. Salah satu arwah perempuan mendekat, wajahnya pucat, lehernya penuh bekas jeratan. Ia berbisik lirih, "Lari, keluar sebelum terlambat." Tiba-tiba, lampu-lampu tua di ruangan itu pecah bersamaan. Gelap total menelan segalanya. Dimas merasakan tangan dingin menarik lengannya, menyeretnya ke arah yang tak ia kenali. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya lemah. Suara detak jantungnya menggema di telinganya, lalu hening. Keesokan paginya, warga sekitar heboh karena rumah tua itu kembali menelan korban. Polisi menemukan pintu depan rumah terbuka lebar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah penemuan di ruang bawah tanah kursi kayu besar, bercak darah segar. Dan di dinding, sebuah nama baru tertulis dengan darah Dimas Prasetyo. Tak ada jasad, tak ada jejak, hanya misteri baru yang menambah panjang daftar kengerian rumah itu. Warga kota Malang semakin yakin rumah itu bukan sekadar saksi pembunuhan berantai di masa lalu, tapi juga tempat di mana pelaku dan para arwah korbannya masih terus bersemayam, menunggu korban berikutnya. Dan bagi yang berani mendekat, nama mereka akan ditulis di dinding, satu persatu, tanpa bisa menghindar dari takdir. Dan cerita pun tamat.